Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Luis Garcia Batimena dengan NPM 12 15 52 01 23 0157 Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja interaksi dan contohnya. Kerangka kerja untuk memahami interaksi yaitu kerangka kerja sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Ada juga siklus tindakan, evaluasi, dan eksekusi. Ada 4 konsep, yaitu goal, eksekusi, dunia nyata, dan evaluasi. Tujuan langkah-langkah tindakan, ada contohnya bisa nanti akan tampilkan juga. Dan jarak pemisah eksekusi, gulf of execution. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna sudah memformulasikan keinginan untuk menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antar mungkin sedia untuk melakukan tindakan? Ada jarak pemisah evaluasi, gulf of evolution. Tingkat kesulitan yang dihadapi untuk mengartikan status sistem yang seberapa jauh dari desain objek yang dimiliki antar muka menunggu pengguna untuk menentukan menginterpretasikan suatu sistem. Contohnya, slider yang menunjukkan status instalasi program. Contohnya, nanti saya akan tampilkan juga itu. Kerangka kerja interaksi yaitu ada sistem, pengguna, masukan, keluaran. SPMK menggunakan bahasa mesin. SP menggunakan bahasa tugas. M menggunakan bahasa masukan. K menggunakan bahasa keluaran. Dan juga ada fase eksekusi pada siklus interaksi, ada contohnya juga. Nanti saya akan tampilkan juga dosen. Artikulasi, penggunaan memformulasikan sebuah goal. Pengerjaan, bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dikerjakan oleh sistem. Penyajian, sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin dan bahasa keluaran. Pemodelan sistem, ada 3 juga. Model konseptual, model perancang. Model yang diciptakan oleh perancang. Ada yang kedua, gambar sistem image, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Yang ketiga, model mental pengguna, model yang diciptakan pada saat penggunaan berinteraksi dengan sistem. Ya, fase evolusi pada siklus interaksi berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goals semula dan mencocokkan dalam bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Mengatasi kompleksitas, ada 2 ya. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memenuhi bagaimana pengguna melihat sesuatu, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Perancang memahami perasaan pengguna ketika menggunakan program perancangnya. Untuk itu perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan secara teknis. Ada contoh sini, Bu. Ada 2 contoh, pemodelan 2 sistem, pemodelan dan model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tenang suatu proses secara kerja suatu benda. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna model konseptual yang diciptakan oleh perancang maka pengguna merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Model mental 2. Karakteristik model mental 2 terbagi atas 5. Tidak ilmiah, berdasarkan perkiraan, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan, tidak stabil, tidak konsisten, bersifat unik. Situ model mental sangat penting untuk perancang interaksi sebagai kerangka kerja, dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Ya, nanti saya akan tampilkan referensinya juga, Ibu. Demikian untuk pekerjaan saya di hari ini.